Dan Bu Hadra yang kembali bergabung di sini. Apa yang kira membuat Ibu Syalu tertarik untuk berkolaborasi kembali dan membuat film Asba ini, Bu Syalu? Silakan. Selamat datang semuanya. Selamat datang. Kenapa bisa saya tertarik untuk membuat film Asba dengan Mbak Hadra? Itu pertama kali pas saya baca novelnya, saya bilang sama Pak Tony, ini harus diangkatkan menjadi sebuah film. Karena ini dari novel saja tuh sudah luar biasa. Ini cerita bukan hanya tentang ibadah ya, tapi gimana untuk seorang bisa go on a journey of healing dan keikhlasan. Kayaknya itu sih yang main pointnya ya. Ya, sekarang mungkin relate juga dengan teman-teman yang ada di sekitar yang penonton juga ya, karena kadang kita kalau ada masalah butuhnya healingnya gimana sih gitu ya Bu ya. Dan ini healingnya dikasih tahu ya. Healing di sini tuh sudah jelas-jelas dikasih tahu. Iya. Healing dan gimana mengikhlaskan sesuatu yang menyakiti diri kita sendiri. Jadi untuk belajar healing dan ikhlas caranya, tolong nonton Assalamualaikum Baitullah tanggal 17 Juli 2025 di teater terdekat. Yes, itu. Tepuk tangan dong untuk Ibu Syalu. Ibu Syalu, terima kasih. Kita geser ke Bapak Tony. Pak Tony, ini menarik kalau boleh ditebalkan dan diceritakan lagi Pak, bagaimana perjalanan awal ketemu novel ini dan memfilmkannya. Dan menariknya juga kembali berkolaborasi dengan Bu Hadra lagi. Nah, ini boleh diceritakan ke teman-teman media. Silakan Pak Tony. Jadi selamat datang teman-teman. Thank you telah hadir di sini. Hari ini tahu Jakarta macet and all. Terima kasih. So, kita lagi di kantor ya, the time setelah kelar membuat mandi jenazah. Akhirnya berpikir mau membuat sesuatu yang berbeda. Dan setelah banyak pertimbangan dengan tim dan kita mendapatkan kesempatan bertemu dengan Bu Asma Nadia dan adalah novel Assalamualaikum Baitullah. Setelah dibaca, kayaknya ini cocok banget buat difilmkan. Setelah itu berbincang dengan Bu Hadra yang juga lagi mau mencari sesuatu yang berbeda dan akhirnya cocok visi dan misinya untuk mempersembahkan sebuah tontonan kepada penonton Indonesia yang bisa mendapatkan manfaat, mendapatkan benefit dari cerita ini. Jadi kepada semua teman-teman, harap menonton film Assalamualaikum Baitullah karena pesan moral, pesan keikhlasan, dan pesan mengharukan deh filmnya. Yes. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Tony, tapi sebelum ke yang lain, sebelum ke Bu Hadra sedikit Pak Tony, karena ini kan kolaborasi kesekian kalinya dan keduanya setelah mandi jenazah bersama Bu Hadra. Kali ini ngajaknya jadi lebih mudah atau ada challenge sendiri nih sekali ini untuk ngajak Bu Hadra bergabung lagi? Saya rasa film Assalamualaikum Baitullah mempunyai challenge yang berbeda ya. Karena lain daripada kita bikin film horor, ini penuh dengan rasa, dengan emosi yang sangat-sangat sedih, menyenangkan juga pembuatan filmnya. Kita mempunyai banyak tantangan lah membuat film ini, tapi alhamdulillah dengan adanya Bu Hadra dan tim-tim lain, semua teman-teman, semua itu kita bisa lewatkan dengan baik. Dan tentunya Bu Hadra is salah satu direktur yang ternama dan sangat bagus, dan saya sangat-sangat berterima kasih bisa bekerja sama lagi dengan Bu Hadra lagi di film ini. Oke, siap. Terima kasih Pak Tony. Sekarang kita langsung tanya ke Bu Hadra sebagai sutradara yang kembali bergabung di sini bekerja sama dengan Ibu Syalu dan juga Pak Tony. Mau itu dulu, apa yang membuat akhirnya Bu Hadra tertarik untuk ada terlibat di Assalamualaikum Baitullah ini? Dan kali ini treatment yang bedanya seperti apa yang disajikan oleh Bu Hadra ke penonton di Indonesia nantinya? Yang pasti pertama karena judulnya Assalamualaikum Baitullah. Itu kayak buat aku nggak ada alasan untuk nggak nerima project ini, karena maksudnya sapaan kita buat kerinduan kita buat datang ke Baitullah tuh kayak kerinduan banyak orang, terutama kaum muslim, tapi kerinduan kehadiran Tuhan gitu. Maksudnya ini bisa banget ditonton sama
orang-orang yang non muslim juga Iya. menurut aku, karena spiritual journey-nya luar biasa banget. Gimana ketika kita udah mengalami hidup dengan sangat banyak banget cobaan, gimana sih caranya kita buat bangkit lagi, buat menata harapan, buat bertahan di antara selipan-selipan luka dan sedih yang kita alami gitu. Jadi film ini luar biasa banget penggambaran situasi emosionalnya di dalam, dan sampai akhir pun kita kalau aku ngerasa gitu, maksudnya secara pribadi Iya. ngerasa dapet banyak banget dari novel ini, dari film ini gitu. Ini tadi kita baru lihat sedikit di official trailernya aja, udah rindu dan udah diberikan gambarannya sedikit. Boleh dong ceritakan gimana keseruannya, mungkin challenge-nya kan pada saat syuting langsung di kota Mekah pada saat itu. Ya terus terang deg-degan Iya. banget gitu, karena di sana kan kita tahu tanah suci, tempat ibadah. Tapi alhamdulillah karena niat kita juga baik, kita mau bikin film ini supaya semua penonton merasakan kerinduan terhadap Baitullah gitu. Bahkan sebelum kita take masuk Masjidil Haram, Ya. aku sempat berdoa dalam hati sebelum selesai doa bersama, ya Allah, sesungguhnya syuting ini adalah bagian dari ibadahku untuk menyampaikan hal baik kepada semua penonton, kepada semua orang yang akan menonton film ini. Jadi lancarkanlah segala sesuatu yang ada di dalamnya. Alhamdulillah. Itu kayak ketika kita masuk kayak nggak ada yang ngalangin aja gitu, maksudnya karakter Amira gitu ya, masuk dari mulai luar sampai turun eskalator sampai masuk nyiterin Ka'bah, terus sa'i itu kayak semua orang ngasih space buat kita. Oke. Gitu, nanti Wow. lihat sendiri aja di filmnya. Oke, dimudahkan semuanya ya. Dimudahkan. Ini kita denger aja merinding, tepuk tangan dong untuk Bu Andra nih. Rindu gitu. Jadi paham tadi kenapa Umi sampai nangis gitu. Jadi kayak kebayang kerinduannya, prosesnya. Tapi memang maksudnya salah satu challenge-nya adalah itu, bagaimana maksudnya semua orang pasti ketika yang udah sampai sana gitu ya punya perasaan khusus yang kadang-kadang nggak bisa tergambarkan lewat kata-kata gitu ketika ngelihat Ka'bah gitu. Nah ini challenge-nya buat aku, yang gimana ketika orang menonton, bagi yang udah pernah ke sana atau yang belum pernah ke sana gitu, maksudnya bisa ngerasa ya Allah, rasanya kayak bener-bener ada di Masjidil Haram ngelihat Ka'bah gitu. Wow, terima kasih Bu Andra penjelasannya. Menarik sekali ya. Nanti kita ke jajaran kes, tapi hadir juga di sini ada pengisi original soundtrack kita juga yang tentunya akan menambah sisi emosional yang tadi dijelaskan Bu Andra dengan lagunya, lantunannya bersatu dengan visualnya. Nah ini Fadila Intan, boleh diceritakan ke teman-teman yang ada di sini bagaimana proses perjalanan mungkin untuk membawakan original soundtrack dipercaya di Assalamualaikum Baitullah ini, silakan. Oke, halo teman-teman, selamat malam. Sebelumnya Fadila mau terima kasih banyak kepada VMS, Pak Tony, terus ada Kak Clarissa juga, Ibu juga, dan yang menyambungkan aku sama VMS tuh ada Kak Tipot. Terima kasih banyak Kak. Terus aku seneng banget, sebenarnya lagu ini bukan aku yang buat. Ya. Jadi aku dikasih lagu ini yang bikin Kak Reza sama Kak Aziz dari Bandung. Dan dari awal aku didengerin lagu ini aku udah suka banget karena lagunya itu mengajarkan kita untuk pasrah kepada Allah, dan di saat kita pasrah pasti akan ada hal-hal baik yang datang sesuai sama perjalanan aku, karena aku juga pernah mengalami hal-hal buruk juga dalam satu waktu yang sama seperti Amira di film ini, dan relate juga di saat aku sudah pasrah dan ikhlas, alhamdulillah akhirnya hal baik banyak datang kayak gitu. Jadi aku senang banget, bersyukur banget bisa ngisi di Assalamualaikum Baitullah, dan aku udah nonton filmnya, bagus banget, dijamin nangis guys. Aku udah duluan nonton. Udah duluan ya, karena Iya. kepentingan untuk mengisi original soundtrack jadi Betul. harus
ini dulu, merasakan dulu ya. Iya, betul Pasti banget. berkesan banget ya. Dan nanti akan dibawakan langsung di sini di depan teman-teman. Iya. Boleh? Siap, Hari ini siap. pertama kali live. Jadi Pertama kali live loh. aku deg-degan juga sih. Iya. Semoga aku nggak salah lirik dan nggak salah-salah. Terima kasih Pak Rilaitan. Kita ke jajaran cast, mungkin pertama ke Umi Kuari. Umi, karakter Umi sih di trailer baru di spill dikit, tapi kita pengen ceritain Umi gimana. Karakternya tuh seperti apa dan gimana Umi akhirnya proses perjalanan Umi yang berawal karirnya itu dari lenong, sekarang ada di film cerita drama, itu gimana Umi? Boleh silakan. Halo semuanya. Iya. Yang di atas tuh yang kanan yang minta disapa. Halo tuh, semuanya. Ya, jadi saya nggak ngelawak dulu ya, lagi jaga image. Lagi serius nih. Iya, jadi aktor dulu ini kita. Umi aktor Kuari. Jadi gimana nih? Sebenarnya pas ditawarin film ini sama seperti Bu Hadra, gak ada rasa bilang enggak karena langsung suka sama skripnya, suka banget sama ceritanya. Terus ini juga tentang perjalanan spiritualnya Amira atau bahkan semua pemainnya dan semua karakternya gitu. Kalau aku di sini berperannya juga sebagai Ica. Ica adalah temannya Amira, temannya kami Syahzudit, sahabatnya banget. Sahabatnya banget, bestie total. Ya, tapi ya bestie soleha. Besti Ya, Soleha. bestie tiljanah. Amin. 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 Itu. Amin. Iya. Iya kan? Besti Tiljanah ya. Iya. Nah kalau aku di Ica ini menurutku Ica adalah tempat aman dan nyamannya Amira, dimana mungkin dia nggak bisa nyampein perasaannya, mungkin dia bingung harus apa gitu, ketemu sama aku yang mungkin sudah banyak punya masalah sebelumnya, yang mungkin lebih bisa nenangin Amira gitu, yang lebih selalu ada, sahabat yang selalu ada buat Amira gitu. Sahabat Soleha Tiljanah. Sahabat-sahabat aja. Nah, mungkin di sini juga banyak yang mungkin merasakan menjadi Amira, tapi juga banyak juga yang merasakan sebagai Ica, sebagai sahabat yang gimana harus merespon sahabatnya saat lagi ada masalah, lagi sedih gitu. Aku sendiri aku ngerasain banget rasanya kalau lagi ada masalah. Pengen banget cerita sama orang yang ngebuat aku tuh nyaman dan aman gitu, tanpa ada rasa takut dijudge-nya, tanpa ada rasa takut lah pokoknya. Dan aku sebagai Ica di sini perannya ya sebagai zona nyamannya Amira. Ya Umi, berapa persen kemiripan antara Ica dan Umi in real life sebagai sahabat Tiljanah gitu? Ini relate. Relate banget ya? Ini relate ya. Relate ya? Sebelum syuting nggak relate ya, tapi Oke. pas mau tayang relate ini. Iya. Keren. Jadi saya Momen apa? emosional ya. Momennya pas. Momennya pas. Iya, tepuk tangan buat Umi kemarin. Kita akan lihat ya gimana nanti di filmnya Ica sangat luar biasa. Karena kita tuh in real life butuh Ica di sekitar kita ya. Iya, betul. Sahabat Tiljanah ya. Terima kasih Umi. Terima kasih. Kita ke Tisa Biani sekarang. Hai Tisa. Tisa nih Halo. kalau kita lihat di trailernya kan udah dia baru sedikit di spill-nya, memerankan tokoh yang bikin penonton nih kayaknya sedih, tapi boleh dijelaskan lagi bagaimana Tisa perjalanan karakternya dan seperti apa sih karakter Tisa di sini? Silakan. Hai semuanya. Udah pada makan kan? Belum. Nanti minta sama Pak Tony. Selamat sore semuanya. Saya Tisa Biani berperan sebagai Amel di film Assalamualaikum Baitullah. Saya berperan sebagai influencer muda yang selalu memberikan konten-konten inspiratif Ya. di sosial media. Kalau dari segi karakter, dia itu adalah perempuan soleha yang selalu memperjuangkan sesuatu untuk orang-orang yang dia sayang gitu, mengorbankan sesuatu untuk orang-orang yang dia sayang gitu, sampai dia kadang lupa memperjuangkan untuk dirinya dia sendiri. Ada kayak gitu? Ada nggak tuh yang kayak gitu? Jadi lebih Ada banget. memprioritaskan orang lain dibanding dirinya dia sendiri. Tapi dia melakukan itu semua dengan hati yang ikhlas, Oke. hati yang pasrah kepada Allah, sampai dia menemukan perjalanan cinta yang menurut dia tuh sangat-sangat memorable banget,
dan harus diperjuangkan juga. Siapakah Wow. perjalanan cinta Amel? Nanti nonton 17 Juli. Nah, masih dirahasiakan. Tapi pengen tahu, Tisa gimana? Berapa lama untuk kamu masuk ke dalam karakternya Amel di sini untuk nge-build karakternya? Kita yang pastinya ada reading dulu, Ya. seperti syuting pada umumnya kita ada workshop segala macam. Yang paling PR mungkin karena di sini aku kembali memerankan wanita muslimah lagi. Yes. Jadi aku harus memberikan gestur-gestur yang berbeda, karakter yang berbeda lagi, dan juga cara berbicara yang beda gitu, agar karakter Amel tuh bisa memberikan kesan yang menurutku bisa diingat terus gitu di mata penonton di kemudian hari gitu. Karena Amel ini menurutku karakter yang sedih banget deh. Aku juga waktu pada saat dubbing filmnya, aku jarang loh dubbing film acting nangis sampai mengeluarkan air mata beneran. Tapi pada saat di Assalamualaikum Baitullah aku beneran nangis gak berhenti sampai tisu tuh nggak tahu tuh, tanya Bu sutradaranya Bu Hadra tuh, aku bener-bener ibaratnya kayak ngeluarin tisu tuh sampai Ngalir aja gitu air mata terus gitu gitu ya. ya untuk karakter Amel gitu. Wow. Karena sedih banget karakternya di sini. Dan jadi makin penasaran sama karakter Amel. Tepuk tangan untuk Tisa Biani, teman-teman. Thank you Tisa ceritanya. Kita geser ke Arbani. Arbani dimana kita tahu ya in real life sama di film ternyata menjadi cowok-cowok green flag gitu. Iya gak sih? Oh, cowok-cowok soft spoken. Iya gak sih? Kenapa kak? Kenapa? Iya, kamu kenapa? Oh gini, balas kata minta dibalas. Iya. Bani, di sini memerankan laki-laki yang soft spoken, kita pengen tahu. Nah, dan juga prinsipnya kalau dilihat dari trailer kayaknya act of service banget nih. Gitu. Nah, ini gimana? Bani ceritain dikit dong tentang karakter Bara. Bara seperti apa sih, Ban? Silakan. Ya, jadi Bara itu memang benar cowok yang soft spoken dan juga dia orang yang act of service. Dan gak cuma itu, dia juga mandiri, makanya dia mencoba berbisnis bersama sahabatnya Rehan. Rehan itu diperankan oleh Mas Dana Sadana Agung ya. yang tadi yang dipanggil abang dua-duanya nengok. Nah, itu dia. Terus dia berbakti sama ibunya. Oke. Iya, nah cowok soft spoken ini kan lagi hits banget ya. Betul. Iya, semoga Bara bisa bisa hits juga ya nanti. Setelah nonton Bara muncullah bara-bara yang lainnya nih. Oh. Di sini ada yang cowoknya soft spoken, cewek-cewek? Ada? Belum? Bara masih sendiri, Bara mau? Boleh Bara? Bara nih ya, Bara ya. Tapi untuk Bani susah nggak masuk ke karakter Bara yang soft spoken? Apa mudah untuk lo karena in real life lo juga mirip-mirip dengan Bara gitu? Lebih susahnya karena Bara ini umurnya jauh di bawah aku asli ya. Oke, iya. Dia umur 23-an ceritanya di sini. Iya. Gitu. Sedangkan gua enggak, Yes. gua udah 24 gitu ya, beda satu kan? beda setengah. Ya. Itu sulit juga sih. Sama untungnya kita ada proses reading kemarin, jadi memang kita buat background story masing-masing karakter, bahkan kita sampai nyobain karakter masing-masing. Aku coba jadi Amira waktu itu, Amira coba jadi Bara, Ya. Amira jadi Ica, biar tahu point of view masing-masing. Oh ternyata Bara tuh harusnya begini, Amira tuh harusnya gini. Jadi seru banget. Berarti itu salah satu untuk nge-build chemistry antara Betul. Bani dan juga pemain lain ya? Itu game sih sebenarnya. Iya, iya. Cuman seru banget jadi. Terus gimana, ada boleh diceritain nggak untuk khusus untuk dari Bani dengan Amira, gimana di sini Bara dan Amira nge-build chemistry-nya kalian? Kita gimana bikin chemistry-nya ya? Makan bareng. Ya makan siang bareng. Kalau ada kesempatan tuh curhat. Curhat dong mah gitu. Sama dari games tadi proses kita reading ya, itu nge-build chemistry kita, nggak cuma aku sama Amira tapi aku sama Amel, Ica dengan siapa Ica ya? Rehan Mas. Rehan. Siap Arbani, tepuk tangan untuk Arbani teman-teman. Kita ke Michelle Yudit di sini yang dari trailer. Mana boleh tepuk tangannya dulu, silakan.
Tadi udah banyak yang relate, udah ada yang nangis juga. Gara-gara lihat baru official trailer loh. Ini gimana, boleh ceritakan misalnya karakter Amira seberapa berat untuk masuk ke dalam karakter Amira yang punya kayaknya masalah banyak banget nih Amira nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat malam, happy banget hari ini. Alhamdulillah bisa ada di sini sekarang, bisa sharing karakter Amira untuk film Assalamualaikum Baitullah. Menurutku karakter Amira itu sosok yang paling tegar Ya. dari semua yang aku pernah hidupkan karakternya, sekaligus sosok yang paling rapuh juga karena banyak konflik atau masalah yang dia simpan, dia pendam sendiri dan dia selesaikan sendiri juga. Yang mungkin Michelle sendiri mungkin udah yang kayak ngereok atau kesurupan kan. Kalau Amira Kayak- sabar banget ya berarti ya. Ya, Amira sosok yang luar biasa. Aku pribadi belajar banyak dari Amira, dari ketegarannya, nggak cuman itu, dari sosok selflessnya dia sampai keteguhan hatinya. Ya. Yang mungkin aku boleh kasih tahu nggak ya Pak, Amira ini sosok yang taat agama, Ya. patuh orang tua, ngelakuin apapun itu yang memang seharusnya seorang perempuan lakukan, patuh sama suami juga. Tapi hal-hal baik yang dilakukan justru loh kok dapat hal lain dari Allah. Dan apa ya, ini salah satu yang mirip sama aku sendiri. Kayak aku aku belum jadi istri ya, by the way. Ya. Tapi sebagai seorang anak, aku kayak aku patuh sama bunda. Terus kalau kerja semangat, nggak mau ngecewain orang lain, kayak maksimal gitu ngejalanin hari-hari. Tapi kadang ada yang kayak, loh tapi kok Allah kayak gini ya sama aku? Maksudnya aku nggak nyalahin apa-apa, cuman kok aku harus hadapin hal ini gitu. Itu aku rasa aku ketemu itu di Amira, aku ngerasa relate, aku ngerasa kayak Allah makasih banyak, masalahku tuh nggak seberat masalah Amira. Terus what if kalau aku jadi Amira? Ternyata sosok Amira, apa yang Amira hadapin itu ada di setiap orang ya. Kita Ya. nggak pernah tahu aja karena banyak banget di luar sana karakter perempuan yang sangat kuat, yang nggak mau nge-influence orang lain untuk merasakan kesedihan yang dia alamin, dan menyembuhkan lukanya sendiri gitu. Ya salah satunya aku gitu. Kan kita itu kalau di kehidupan harus ceria, hehehe, Iya, iya. hahaha gitu kan. Tapi sebenarnya ya kalau mau runtuh sekalian sih sebenarnya. Jadi film Assalamualaikum Baitullah itu turning pointnya aku untuk mudah ikhlas. Wow. Iya, aku belajar keikhlasan dari Amira. Wow, tepuk tangan dong untuk Michelle Judith. Wah, ternyata ini luar biasa berarti ya Michelle ya, untuk proses perjalanannya ternyata sampai untuk ke pribadi kamu jadi turning point ya. Yes, dan ini juga berkat yang sangat luar biasa karena penulis novelnya juga hadir hari ini. Mbak Asma Nadia, tepuk tangan dong. Mbak Asma Nadia, Selamat boleh malam, Mbak Asma. silakan untuk duduk di sini bergabung bersama dengan teman-teman lainnya. Tadi teman-teman di sini sudah menceritakan bagaimana proses mereka memerankan masing-masing karakternya. Mas Nadia ini sangat luar biasa, terima kasih karyanya. Jadi kita boleh minta langsung komentarnya di sini. Dan kita pengen tahu Mas Nadia bagaimana karya luar biasanya dianggap jadi film dan banyak berdampak untuk teman-teman. Iya, pertama-tama tepuk tangan yang meriah dulu untuk VMS yang sudah memproduksi. Ini insya Allah akan jadi film ke-17 dari Asma Nadia. Mohon support teman-teman semua. Dan saya ingat dulu film saya yang pertama tentang haji. Jadi ketika kemarin kita di Mekah ya, saya bilang sama teman-teman saya terharu banget bahwa bisa kembali sekitar itu 2010, berarti sekitar 15 tahun kemudian, dan kembali bukan sekedar perform umroh, tapi bisa membuat film yang insya Allah ada banyak hal yang buat saya secara spiritual ini satu karya yang saya benar-benar niatkan
Sampai saya nulisnya itu, walaupun novelnya sebagian besar saya tulis di Indonesia, saya tuh ambil umroh yang sebulan agar saya bisa menyelami gitu. Karena saya tahu bahwa perjalanan umroh itu, perjalanan ke Tanah Suci itu adalah perjalanan yang mahal bagi sebagian besar kita, dan mimpi orang tua kita semakin mereka berumur adalah barangkali mimpi yang tersisa itu mereka cuma pengen naik haji atau mereka umroh. Dan impian dari anak-anak kita semua ini sebagian besar adalah ketika kita melihat orang tua kita makin tua, mereka nggak minta ini, nggak minta itu, tapi kita tahu bahwa di dada mereka ada keinginan yang sangat besar untuk ke Tanah Suci. Mudah-mudahan kerinduan itu, kalau sekarang belum bisa kita lunasi, mudah-mudahan bisa terlunasi ketika teman-teman nanti menonton film Assalamualaikum Baitullah. Saya terima kasih ke Hadra, saya terima kasih kepada semua cast ya, Masya Allah, terima kasih banyak Pak Produser, Ibu, dan Masya Allah ini juga lagunya, saya kira ini paket yang gini, sebagai penulis itu ketika karya difilmkan tentu saja kita bahagia, tapi ketika kita bertemu dengan produser yang sungguh-sungguh, dan perjuangan Pak Tony, Ibu, Masya Allah ya, luar biasa, nggak setengah-setengah gitu loh untuk bikin filmnya, bener-bener sepenuh daya gitu untuk menghadirkan tontonan yang terbaik yang insya Allah juga bisa tadi itu ya, melunasi kerinduan. Kemudian berjodoh dengan sutradara, ini salah satu sutradara yang hatinya tuh sangat lembut gitu ya. Jadi saya langsung terharu banget ya, terharu banget mengikuti semua prosesnya. Kemudian juga dengan talent ya, saya ingat banget ketika pertama kali ketemu Michelle Judith, dia bilang, Mbak Asma katanya gitu, saya pernah berada pada situasi Hadijah Amira, dan kalau saya bisa lewat Hadijah Amira memberikan semangat kepada Michelle Judith secara pribadi, maka insya Allah lewat film Assalamualaikum Baitullah ini, lewat tokoh Hadijah Amira ini, mudah-mudahan kita bisa menguatkan setiap perempuan dengan ujian khasnya untuk bertahan dan tidak menyerah. Terima kasih semua castman bagus, itu juga rezeki yang lain. Anyway, thank you very much. Terima kasih Mas Manadia sudah berbagi pas sekali bersama dengan teman-teman yang ada di sini. Sekarang kita berikan kesempatan buat teman-teman media yang ingin bertanya, silakan teman-teman dari Good Work boleh dibantu. Iya, boleh ada mikrofonnya. Ya, silakan boleh diberikan. Sebutkan nama, media, dan pertanyaannya ya. Oke. Sebelah mana? Ya, di atas itu. Silakan, Mbak. Oke, boleh berdiri? Halo, selamat malam. Saya Firda dari JPNN. Mau nanya untuk para cast sama sutradara sih. Tadi kan banyak dimention soal ikhlas. Buat kalian sendiri, ikhlas tuh artinya apa sih? Terus untuk Michelle Judith mungkin mau nanya, seberapa berat sih secara emosi untuk memerankan karakter Amira sendiri? Itu aja, makasih. Terima kasih. Kayak satu-satu nih ya, arti ikhlas. Boleh, Umi duluan ya, Umi. Michelle dulu yang sekalian untuk menjawab, silakan. Hai Kak Firda, terima kasih, pertanyaan yang menarik banget. Arti ikhlas menurutku ya, mungkin belajar untuk melewati semuanya dan membiarkan Allah yang menyelesaikannya. Terus move on aja, jalanin aja kehidupan sehari-hari. Diambil hikmah yang bisa diambil, kalau yang enggak ya udah jangan baper gitu. Tapi susah karena aku Aquarius, aku baperan. Baperan, gampang jatuh cinta pula. Ya. Enggak bercanda. Secara emosional gimana katanya tadi untuk kalau, Amira? Ya, secara emosional sendiri awalnya aku pikir, wow, alhamdulillah terima kasih Bu Syalu, Pak Tony, Bu Hadra udah ajakin aku syuting ke Baitullah gitu. Tapi pas baca skenarionya, oh my god, aku kayaknya salah ambil judul. Aku takut, aku bilang sama Bunda gitu, Mom kakak takut, ini apa ya, kok ini asing, aneh, nggak nyaman bacanya, nyakitin. Baca skenarionya nyakitin, nggak suka, aku nggak suka rasa nggak nyaman. Aku mau kerja, happy, bahagia, dapat uang. Tapi ini kok aku kerja, aku nyakitin diri aku sendiri, bahkan aku belum mulai kerja. Baca skenarionya aja aku sakit banget, nggak enak, aku nggak nyaman. Mom kakak salah nggak ya ambil ini, kakak takut. Aku bilang kayak, alhamdulillah nak, kalau kamu takut, alhamdulillah berarti Bunda seneng kalau kamu takut. Hah kenapa? Ya kamu harus takut nak, karena kamu syuting yang lain nggak pernah takut, kamu penuh semangat dan kamu sangat ceria. Tapi baru kali ini kamu syuting, kamu takut nggak? Kata Bunda gitu. Terus kayak, oh ya udah. Terus kakak harus ngapain?
ya jalanin doa. Oh gitu, ya udah gitu sih. Wow, tepuk tangan dong untuk Michelle juga. Dan sampai di hari ini pun kamu masih seberasa itu ya. Maksudnya ini kan proses syuting udah berjalan panjang, udah lewat proses syuting gitu. Dan ini masih rasanya masih tetap sama ya, berarti untuk kamu ya. Masih seberarti itu berarti Amira mengesankan untuk seorang Michelle Judith ya, karakter ini ya. Iya, hidup aku jadi lebih ringan karena aku lebih mudah. Aku nggak maafin, tapi aku lupain gitu loh. Sejak aku pernah jadi Amira, aku lewatin hidup tuh jadi lebih ringan, nggak yang kayak loh kok gini, loh kok tega, loh itu kan dosa. Aku nggak gitu lagi, aku udah yang kayak oh ya namanya juga hidup gitu. Wow, luar biasa. Ini kita semua belajar banget hari ini ya, luar biasa aja ya. Arbani, kalau Bani apa? Arti ikhlas, boleh dong kalau dari Bani. Kalau menurutku ikhlas itu niatan kita akan sesuatu. Misalnya kita mau baik sama orang, niat kita ikhlas, kita tidak mengharapkan sesuatu dari perbuatan kita atau dari orang yang kita ya feedbacknya apalah gitu. Enggak, itu ikhlas. Cuman kalau kita melapangkan dada, kita berserah kepada Tuhan dan kita menerima apa yang telah terjadi dan akan terjadi pada hidup kita, hari-hari kita, itu ridho. Jadi menurutku ikhlas dan ridho itu bisa kita sama-sama belajar bareng di film Assalamualaikum Baitullah. Terima kasih Arbani. Kalau Tisa gimana Tisa? Silakan Tisa. Kalau menurut aku ikhlas itu adalah di saat kita menerima ketetapannya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling ikhlas. Kalau disuruh milih, aku lebih memilih menjadi manusia yang ikhlas, bukan manusia yang baik. Karena manusia yang terlihat baik belum tentu menjadi manusia yang ikhlas. Wow, bisa bilang. Umi Kuari, silakan. Umi aktor Kuari. Nah ini manusia terikhlas ini. Iya, Besti Tiljana. Soleha Tiljana. Arti ikhlas gimana menurut Umi? Next media ada. Langsung pertanyaan berikutnya aja. Dari Umi dong, silakan. Ikhlas ya. Kalau aku ya. Iya. Aku deg-degan ini jawabnya. Umi jangan nangis. Ya Allah. Ikhlas, aku sebenarnya sampai sekarang masih belajar buat ikhlas. Susah, berat gitu. Tapi belajar dari film ini juga semua di dunia ini tuh sudah ada ketetapannya dari Allah. Sudah ada jalannya, sudah ditulis gitu. Jadi apa yang harus dikhawatirkan sebenarnya itu kan gitu. Jadi menurut aku ikhlas adalah perasaan yang tidak membenci kalau disakiti ya, memaafkan segala kesalahan yang memang sudah dibuat oleh orang yang menyakitkan gitu. Mbak, ini saya lagi ngomong ini. Mbak, jadi kayak iya pressure. Ya pokoknya ikhlas ya, apa ya, sudah ikhlas tuh belajar buat menerima bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh Allah gitu. Umi Kuari, tepuk tangan buat Umi. Sebelum ke Mary lagi, Bu Andra boleh dilanjutkan. Kalau dari Bu Andra gimana pandangannya terkait ikhlas? Sebenarnya udah terjawab semua ya, tapi kalau terus terang aku nggak tahu ikhlas itu apa, karena kata Allah ikhlas itu rahasiaku. Iya. Sesuatu yang kita nggak tahu bagaimana terjadinya, bagaimana berjalannya, tapi kita pasrah aja jalaninnya. Itu ikhlas buat aku. Terima kasih Bu Andra sebagai saudara kita. Selanjutnya silakan, ada di mana dari teman-teman Good Work, boleh dibantu? Silakan, ada? Yes, silakan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Jujur gak nyangka banget bisa ketemu Kamichi langsung di sini. Kayak aku bener-bener ngikutin Kamichi banget. Banyak film yang emang sedih tapi di sini tuh kayak terenyuh banget, apalagi ngelihat perjuangan kakak sebagai perempuan gitu di sini. Terus juga tadi ngelihat trailernya,
bilang kalau suaminya tuh bahkan ngevonis kakak sebagai yang mandul gitu kan. Kayak terharu banget kak, jujur. Terus juga kayak aku merasa kayak ini tuh kayak bukan Kamichi gitu, jadi kayak masuk banget ke Amira kak. Terus juga di sini aku bukan mau nanya, tapi aku pengen ngasih hadiah buat Kamichi gitu. Boleh ke depan. Boleh silakan. Iya, wow. Mungkin ini hadiahnya nggak besar gitu, Iya, tapi iya. tapi semoga ini kakak bisa mengenang ini. Michelle silakan boleh Makasih diterima. banyak atas pertanyaannya juga. Aduh, Juga kak, boleh dibaca. makasih banyak ya. Aku simpan ya. Ya. Makasih sekali lagi. Semoga hidup Kamichi bahagia gitu. Amin. Makasih. Semoga perempuan-perempuan di sini juga bahagia dan nggak pernah ada Amira-Amira berikutnya. Amin. Wow, ini luar biasa ya. Michelle ada tanggapan nggak? Ini terbawa sekali loh. Silakan. Iya, aku ngerasa Amira bukan aku banget. Aku nggak pernah mengutamakan, maksudnya selama ini nggak pernah ngutamain ketenangan hati aku daripada apapun. Tapi pada saat menjadi Amira, aku utamain banget hati aku ngomong apa, hati aku ngerasain apa. Pas baca scene ini dia maunya gimana. Biasanya aku nggak mau kayak aku pasti tanya dulu sama Bu Hadra, ibu maunya gimana gitu. Tapi baru kali ini aku syuting kayak ibu gimana kalau gitu. Aku gitu duluan, aku tawarin mana yang mau, mana yang oke. Nah, aku bukan gitu. Aku tipikal penurut. Jadi kalau dibilang sama sutradaraku apa, aku lakuin apa. Nah, baru jadi Amira aku tuh rasa aku harus omongin. Hati aku bilangnya gini, Bu, aku kayaknya harus gini. Ini yang aku rasain, Bu. Aku terlalu banyak berdiskusi ya pas syuting. Kayak ibu aku gini, boleh nggak? Ibu, aku kok ini. Lebih kayak curhat dulu. Aku bukan aku banget, aku nggak cengeng. Aku kuat banget yang kayak hehehehe. Tapi aku nggak ada, bukan aku aja deh gitu. Menarik ya. Tapi kita tadi ada surat, boleh kita bacakan ya? Boleh dibacakan? Boleh nggak dibacain di depan teman-teman? Gak apa-apa ya dibacakan tadi, nggak aman ya? Boleh ya? Nah, sama hadiahnya boleh dibuka dan dibacakan. Aku boleh. bacain ya? Iya, silakan. Dear Kamichi, aku nggak kuat lihat Kak Michelle disakitin terus di film-film. Semoga kisah Amira berakhir bahagia di film Assalamualaikum Baitullah ya, amin. Itu hadiahnya luar biasa. Oh, makasih. Makasih ya sekali lagi ya. Makasih ya. Wow. Wah, ini kita juga ikut terbawa. Aduh, rindunya dan udah berasa banget, makin gak sabar untuk 17 Juli nanti di seluruh bioskop Indonesia. Gimana Amira, Mara, Amel, kemudian juga teman-teman cast lainnya tadi yang masih belum di-spill banyak di sini, kita bisa rasakan dan relate ke karakter yang mana nanti ya. Masih boleh ada satu pertanyaan lagi atau sudah? Sudah? Oke, sudah ya. Jadi buat teman-teman yang belum sempat bertanya di sini, nanti akan ada kesempatan untuk doorstop interview. Jadi tepuk tangan sekali lagi teman-teman untuk jajaran cast dan filmmaker dari Assalamualaikum Baitullah. Tapi terakhir dari masing-masing kita pengen dengar apa harapannya untuk film ini di depan.